Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengkaji sesuai dengan jadwal, yakni kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dengan maroji yang lainnya adalah kitab Ibanatul Ahkam, salah satu sarah dari kitab Bulughul Maram. Baiklah, kita buka hadis. Kalau dalam terjemahan ini nomor 125 dari Aisyah. 125 masih bab haid. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma ji'na syarif itu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil baiti hatta tadkhuli, muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Halaman 92. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, ketika kami sampai atau datang di Sarif, aku haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aku mengalami haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukan apa yang dilakukan dalam ibadah haji, kecuali kamu tidak tawaf di Baitullah sehingga kamu suci. Muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Dalam Sahih Muslim, dalam hadis yang cukup panjang, diceritakan bahwa ketika Aisyah bersama rombongan, juga tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk beribadah haji, tiba-tiba Aisyah menangis mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendatangi Rasulullah, wa ana abki faqala ma yabkika, apa yang kau tangisi? Maka Aisyah menjawab bahwa dia datang haid, mengalami haid, siklus bagi wanita. Tentu ini dikhawatirkan oleh Aisyah, sebagaimana dikhawatirkan tidak boleh salat atau sholat, ya. Kan orang yang haid itu, wanita yang haid itu tidak boleh atau dilarang saum dan sholat, seperti kemarin sudah dijelaskan. Sedangkan ini mau ibadah haji itu satu tahun sekali, maka wajar Aisyah menangis mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau tangisi? Aku
kedatangan haid atau datang siklus haid ya. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Itu merupakan kata Rasulullah ketetapan Allah bagi banati Adam, anak perempuannya, semua anak perempuan Adam, Bani Adam. Banati, anak-anak perempuan atau perempuan-perempuan Adam, anak cucu Adam, tapi perempuan itu banat. Ib'ali ma yaf'alul hajj. Nah ini ada di hadis ini, dipotong hadisnya itu. Lakukan apa yang dilakukan dalam ibadah haji. Maksudnya segala yang dilakukan rukun-rukun haji nanti yang dilihat kepada Rasulullah SAW lakukan. Ghairu alla tatufi, selain kamu tidak boleh tawaf. Ini menandakan bahwa tawaf juga mesti suci dari hadas, baik hadas besar ataupun kecil. Sedangkan yang lainnya seperti umpamanya melakukan ihlal atau ihram, seperti labbaik Allahumma labbaik dan lain sebagainya, tetap dilakukan oleh Aisyah. Jadi kata Rasulullah, ib'ali, lakukan apa yang dilakukan dalam ibadah-ibadah haji, rukun-rukun haji, seperti ihram. Tapi ketika tawaf kamu tidak boleh melakukannya di Baitullah ini. Nah, ada sementara kalangan yang menganggap bahwa ternyata yang dilarang itu bukan masuk masjidnya, tapi tawafnya. Karena tawaf itu mesti suci dari hadas besar dan hadas kecil seperti tadi saya kupas. Dan juga tentu saja ya sholat, karena memang tidak haram untuk melaksanakan sholat. Selain itu lakukan. Seperti umpamanya kalau dalam ibadah haji pergi ke Arafah atau wukuf di Arafah, yang sebetulnya sekarang adalah bulan-bulan haji ya. Karena bulan-bulan haji itu diawali dengan bulan Syawal ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu disebut asyhurul ma'lumat, bulan-bulan yang telah ditentukan untuk beribadah haji. Tentu bagi Indonesia biasanya mengambil haji tamattu ya, kecuali yang sudah di sana gitu. Orang yang sudah menetap di sana kayak mahasiswa gitu ya, atau yang ditugaskan di sana, bisa saja haji yang lain seperti ifrad ataupun yang lainnya, ada 3 haji ya. Tapi bagi orang Indonesia yang berangkat biasanya mengambil haji tamattu, jadi nyantai, umroh untuk haji dulu, baru nanti menunggu tanggal 8. Sekarang kan tanggal 26 ya, hampir sama dengan Juni ya, 26 Dzulqa'dah. Nah yang berangkat terlebih dahulu mungkin ya nyantai-nyantai dulu, bisa ke Madinah, bisa ke tempat-tempat bersejarah, nunggu nanti tanggal 8 pergi ke Mekah semua. Tapi umrohnya sudah dilakukan. Umroh untuk haji, ketika kita ke sana itu biasanya langsung melaksanakan ibadah haji ketika di Qarnul Manazil itu sudah ihlal untuk ihram, memakai, bahkan sekarang itu katanya di Indonesia dianjurkan untuk langsung memakai pakaian ihram ketika naik pesawat itu, mau naik pesawat itu supaya gampang. Nanti kita akan melaksanakan ibadah umroh untuk haji. Jadi nanti tanggal 8 kalau bagi yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW ke Mina dulu, baru ke Arafah. Tapi ada juga yang langsung ke Arafah tanggal 9-nya, langsung ke Arafah.
Nah, hal-hal seperti itu seperti mabit atau di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian melakukan jumroh, baik jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah tetap dilaksanakan. Sekalipun waktu melaksanakan lempar jumroh itu yang membaca kalimat takbir ya. Ketika melempar 7 kerikil itu. Begitu juga ketika di Arafah, kan disunatkan banyak memohon, berdoa, karena salah satu tempat yang mustajab waktu ibadah haji diantaranya adalah di Arafah ketika sedang wukuf. Setelah mendengarkan khutbah, kita terus berdoa, meminta apa saja. Sekalipun dalam Al-Quran ya diterangkan bahwa ada di antara manusia ketika menerangkan haji yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada juga yang kata Allah berdoa hanya untuk dunia. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia minta, akhirat juga minta. Nah, itu yang sebetulnya bisa ke semua keangkat ya. Jangan yang cemen-cemen minta itu, minta kendaraan mobil itu kecil, atau minta kapal terbang itu kecil. Minta itu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua disapu bersih, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau masalah-masalah ya umpamanya pingin kesenangan dunia cuma kendaraan, itu istilah anak kita cemen itu, minta-minta yang kecil-kecil. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan. Nah, ketika wukuf kan berdoa. Salah satu doa yang dalam Al-Quran itu Rabbana atina fid dunya if'ali, kerjakan apa yang mesti dikerjakan dalam ibadah haji kecuali ketika tawaf. Tawaf tidak boleh karena mesti suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, menangisnya itu ya wajar ketika sudah berada antara Mekah dan Madinah, yaitu Syarif, sekitar 10 mil lagi ke tempat, ada yang bilang begitu dalam hadis, dalam penjelasan itu, yakni tempat antara Mekah dan Madinah. Dan ke tempat atau ke Mekah lebih dekat lagi dibanding ke Madinah, lebih dekat ke Mekah daripada ke Madinah. Artinya mau nyampe Aisyah itu dengan rombongan termasuk Rasulullah SAW wajar. Seperti menangisnya ya katakanlah ibu-ibu atau bapak-bapak yang berangkat ibadah haji. Kalau berangkat ibadah haji tentu menangisnya karena gembira mau menjadi duyufur rahman, jadi tamu Allah di sana. Bisa juga menangis karena tidak jadi. Berhubung kalau sekarang kan menurut pemerintah Arab Saudi dibatasi usia ya. Kalau tahun dulu justru mendahulukan yang tua ya. Tahun-tahun dulu itu pemerintah Indonesia mendahulukan orang-orang yang tua dulu. Tapi sekarang ternyata dibatasi tidak boleh lebih dari 65 tahun ya. Jadi ada sementara calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat berhubung masalah umum ditentukan oleh Arab Saudi ya, tidak boleh melebihi itu. Ini perkalian mungkin masih dalam masa pandemi karena memang jamaahnya juga dibatasi. Tidak dibatasi dalam pengertian sedikit ya. Kalau dulu kan paling banyak dari Indonesia. Oleh karena itu ya paling banyak belanja orang Indonesia ini. Makanya
dipuji ya, dipuji ya, karena banyak belanjanya. Kalau Malaysia tidak banyak belanja jamaahnya dan yang lainnya. Indonesia banyak belanja, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga. Itu kebiasaan mungkin Indonesia ya. Makanya wajar para itu toko, pelayan toko itu rata-rata dari Indonesia atau mengerti bisa bahasa Indonesia. Jadi biasa dengan bahasa Indonesia. Ini bu mau beli apa gitu, ditawarin. Karena mengerti orang Indonesia itu jago jajan gitu. Iya, jago jajan gitu. Itu bisa bahasa Indonesia mereka. Nah, jadi dalam ibadah haji ternyata yang tidak boleh bagi orang yang wanita yang haid yakni tawaf. Tawafnya tidak boleh. Jadi nunggu bersih dulu gitu. Itu hadis nomor 125 kalau di sini 124 ya. Kemudian hadis 126 dari Mu'ad bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun faqala ma fawqal izari rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dari Mu'adz bin Jabal. Kalau tadi ada kaitannya dengan ibadah haji, sekalipun ada masalah bab haid ya. Kalau ini murni tentang yang ditanyakan tentang haid oleh Mu'adz bin Jabal. Sesungguhnya ia, yakni Mu'adz bin Jabal, yang pernah ditugaskan. Mu'adz bin Jabal ini sebagai duta zakat kepada satu kaum. Jadi ada duta zakatnya. Sampai ditanya, bagaimana kalau tidak terdapat, kamu akan menghukum dengan apa tentang zakat itu? Kitab Allah. Bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran, sunnah Rasul? Bagaimana kalau tidak ada, saya akan beristihad. Sampai dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah, dari situ sebagian para ulama menganggap bahwa ijtihad itu bagian daripada sumber hukum ya. Itu Mu'adz bin Jabal. Sesungguhnya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu lirrajuli. Ini maksudnya min, karena menghadapi mim mati lagi, jadi dikasroh, minim ro'atihi wahia haidun. Apa yang dihalalkan bagi suami terhadap istri yang sedang haid, yang boleh dilakukan, maksudnya halal. Faqala ma faqal ijari, ma fawqal ijari, apa yang ada di atas kain. Ini kiasannya. Maksudnya di atasnya boleh, ke bawah jangan gitu. Sekalipun hadis ini dhaif, tapi dalam hadis 120 berapa tuh? 100 ada ya. Sebelumnya itu yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup dan mubasyarah dengan istri yang sedang haid selain jima ya. Itu hadis ini sekalipun dhaif diangkat, maksudnya selain itu tidak boleh, selain jima itu tidak boleh, jima itu tidak boleh, selain itu silahkan gitu. Maksud dari ma fawqal ijari, di atas izar, di atas sarung ya, maksudnya ya
Yang pertama di atas ijar itu pakai sarung, kedua ya yang dimaksud adalah jima, dihalangin kalau menurut hadis yang sebelumnya itu. Nah ini pun menjadi dalil bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menerangkan dengan kalimat yas'alunaka 'anil mahid, kan Rasulullah ditanya tentang haid. Haid itu adalah qul ya ada fa'tajilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita itu di tempat haidnya, maksudnya itu pada tempat haidnya. Karena memang bagi wanita itu merupakan satu seperti tadi disebutkan sunnatullah, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanita yang sehat itu ya wanita yang mengalami haid dengan benar. Tapi kalau laki-laki tidak akan pernah haid. Oleh karena itu, karena laki-laki tidak pernah haid, maka sekalipun dia sudah tua atau sudah tua renta, bisa jadi mempunyai anak asal nikahnya dengan yang masih subur. Apalagi dengan gadis umpamanya ya. Sering kan kita melihat kakek-kakek nikah dengan ya jauh umurnya, tapi tetap mempunyai anak keturunan. Tapi kalau secara sunatullah nenek itu tidak nenek-nenek gitu loh, bukan nenek. Karena kalau yang muda juga kadang-kadang ada yang disebut manggil nenek ya. Saya juga disebut, ada yang menyebut aki, ada juga menyebut apa ya, habis aki itu nggak tahu tuh, datuk. Saya ada yang menyebut kakek, bahkan lebih atas lagi gitu. Karena saya punya, umpamanya saya punya cucu, tapi ada juga yang menyebut buyut ya. Itu buyut. Kalau orang Arab itu hafal ya sampai ke atas gitu ya, bahkan sampai kepada Nabi Muhammad. Maka ada yang disebut dengan ini keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hafal, saya bin anu. Kita saja orang Indonesia 4 ke atas saja kadang-kadang tidak tahu ya. Bapaknya saya siapa, bapaknya bapak siapa, bapaknya siapa, kadang-kadang tidak tahu. Tapi orang Arab anak bin anu sampai bukan hanya 10, lebih dari itu hafal. Hebatnya orang Arab ya hafalannya. Kembali kepada masalah tadi. Jadi yang tidak boleh itu adalah jima dengan istri. Selain itu silahkan mau memegang mau apa silahkan. Kalau dulu kan pada masa jahiliyah justru orang atau wanita yang haid itu diasingkan, dibikin tempat di hutan. Kalau di kita di hutan itu di tempat yang jauh, bikin tempat didiamkan di situ karena tidak ada guna gitu ya wanita itu waktu itu. Ketika sudah suci baru boleh pulang. Itulah wanita pada zaman ya jahiliyah. Jangankan begitu ya, waris saja tidak mendapat wanita itu. Istri itu tidak mendapat warisan, justru istri itu jadi warisan. Iya dulu itu. Jika seorang suami punya istri 10 zaman jahiliyah, ketika suaminya meninggal itu jadi warisan anak-anaknya. Kenapa? Kan masih ada istilah untuk dijual. Bahkan jahiliyah yang lebih rendah lagi bisa katakanlah dikawini gitu ya. Tergantung istrinya, apakah istrinya sudah tua atau masih muda, nah itu diwariskan.
Kalau yang sudah tua mungkin dijual di pasar. Iya. Jangan heran, Bilal kan dijual kan, dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan. Nabi Yusuf saja dijual di pasar kan, ditawarkan sampai ada yang membeli mahal sekali karena cakepnya. Jadi mahal itu ada karena tenaganya, ada karena ya cakepnya atau cantiknya. Jadi bukan hanya hewan seperti unta yang mahal itu, manusia saja bisa mahal karena tenaganya. Bahkan salah satu tanda orang yang kaya itu banyak budaknya, hamba sahayanya. Jadi menandakan dia orang kaya, berapa hamba sahayanya?